4326. Namun, sebelum aliansi 100 klan bisa melarikan diri dari Void, mereka melihat awan berjatuhan di pinggiran Void. Terperangkap lengah, anggota aliansi 100 klan terlempar ke awan, membutakan mereka sejenak. Bahkan Divine Sense mereka sangat ditekan, membuat mereka merasa seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat membedakan utara dari selatan. Mengapa adegan ini begitu akrab? Ini jelas merupakan arai yang membingungkan di pinggiran Void. Ketika mereka bergegas masuk dari luar, mereka telah dihalangi oleh arai yang membingungkan ini, tetapi pada akhirnya, Luan Baifeng yang telah merusaknya, memungkinkan aliansi 100 keluarga untuk menyerbu masuk dan menyerang akar masalahnya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat memahami bagaimana arai ini dapat diaktifkan kembali ketika itu jelas-jelas rusak. Kong Feng juga tidak mengerti, jadi dia menoleh untuk melihat Luan Baifeng dan berteriak, "Saudari Luan, ada apa?" Wajah cantik Luan Baifeng muram, "Kita semua telah tertipu oleh tipuan bocah itu. Saya khawatir arai yang membingungkan belum sepenuhnya rusak." Dia pikir dia telah memecahkan arai kekosongan yang membingungkan, tetapi sekarang dia memikirkannya, Yang Kai pasti dengan sengaja bekerja sama dengannya untuk membuka arai yang membingungkan dan membiarkan mereka masuk, memikat mereka ke dalam jebakan. Sekarang mereka ingin melarikan diri, arai yang membingungkan secara alami diaktifkan kembali, menghalangi rute pelarian mereka. Berpikir demikian, Luan Baifeng menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia adalah Open Heaven tahap ke-6, dan sebagai sipir penjara hitam, ini adalah pertama kalinya dia dibodohi seperti ini, menyebabkan dia merasa marah. Kong Feng dengan cemas bertanya, "Saudari Junior, apakah Anda yakin dapat memecahkan arai ini?" Luan Baifeng tidak berani berbicara terlalu percaya diri, jadi dengan ekspresi muram, dia berkata, "Aku akan mencoba." Pada awalnya, dia telah mengamati banyak perubahan dalam arai yang membingungkan ini dari pinggiran, tetapi dia tidak mendapatkan beberapa wawasan tentang arai ini, jadi jika dia fokus untuk memecahkannya sekarang, dia mungkin akan berhasil. Cahaya ungu melintas di matanya yang indah sekali lagi saat dia menatap arai tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, Luan Baifeng mengerutkan kening. Dia samar-samar menemukan bahwa arai yang membingungkan ini tampak sedikit berbeda dari yang sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Pencapaian Luan Baifeng di Dao of Arais memang luar biasa, jadi arai yang membingungkan ini memang berbeda dari yang sebelumnya. Arai membingungkan sebelumnya hanya memiliki kekuatan arai roh, tetapi arai membingungkan ini. Di tengah awan, dua sosok kecil berdiri berdampingan. Pu Baixiong menepuk kepala jamur kecil dan berkata, "Sudah waktunya." "Oh." Jamur kecil itu merespons, dan tubuhnya bergetar. Spora kecil yang tak terhitung jumlahnya, tidak terlihat dengan kasat mata dan tidak terdeteksi bahkan oleh Divine Sense, terbang keluar, dengan cepat menyatu ke dalam formasi. Formasi labirin di 9 surga memiliki mata formasi, dan itu adalah mata formasi yang hidup. Itu jamur kecil. Jamur kecil itu adalah jamur halusinasi berwarna misterius. Ia lahir dengan efek halusinasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, ketika formasi 9 surga selesai, dan Guru Besar Wuliang memperkenalkan berbagai kekuatan formasi 9 surga kepada Yang Kai telah memutuskan untuk menempatkan jamur kecil di dalam formasi labirin sebagai mata formasi. Ketika 100 aliansi menyerang untuk pertama kalinya, Yang Kai hanya mengaktifkan formasi labirin dan tidak mengaktifkan mata formasi. Pertama, untuk menyembunyikan kekuatannya dan kedua, untuk memancing musuh masuk. Sekarang pihak lain ingin melarikan diri, tidak perlu bersembunyi lagi. Arai labirin tanpa inti arai hanyalah arai labirin. Arai labirin dengan inti arai adalah arai ilusi. Dibandingkan dengan awal, itu secara alami sangat berbeda. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Tidak heran Luan Baifeng tidak bisa melihatnya. Spora kecil yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam formasi besar, secara tak terlihat meningkatkan kekuatan formasi besar. Pada artefak tipe terbang yang berputar-putar di formasi labirin, banyak kultivator tanpa sadar menghirup spora ke dalam paru-paru mereka, menyebabkan mereka berhalusinasi dalam sekejap. Saat itu, Yang Kai telah jatuh dalam tipuan jamur kecil di batas kosmologis besar. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan Golden Crow True Fire untuk menghindari bencana, jika tidak, dia akan gagal total. Meskipun ada banyak kultivator yang tersisa di aliansi 100 keluarga, berapa banyak dari mereka yang bisa menahan kekuatan halusinasi dari jamur halusinasi berwarna misterius? Di sebuah kapal, mata seorang kultivator tiba-tiba memerah. Dia mengangkat tangannya dan memanggil artefak pedang panjangnya, menebasnya ke samping. Darah berceceran. Mata kultivator yang terluka melebar saat dia menatap kakaknya dengan tidak percaya. Bahkan sampai kematiannya,
dia tidak mengerti mengapa saudaranya akan membunuhnya. Di artefak terbang lain, seorang wanita jatuh ke genangan darah dan berteriak sedih, "Saudaraku, bukankah kamu mengatakan kamu menyukaiku? Mengapa?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sinar pedang lain melintas, dan kepalanya terbang ke langit. Setiap artefak tipe penerbangan jatuh ke dalam kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka yang memiliki kultivasi rendah dengan cepat kehilangan akal, memanggil artefak mereka, dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Hanya kultivator alam Open Heaven yang bisa menolak. Ketika mereka merasakan ada sesuatu yang salah, mereka mendesak angkatan dunia mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Menghadapi murid-murid yang tak kenal takut yang bergegas ke arah mereka ingin membunuh orang yang terkena halusinasi, tetapi mereka juga tidak bisa membunuhnya karena itu adalah saudara mereka sendiri. Untuk sementara waktu, mereka bingung. Dalam kehampaan, di bawah kepemimpinan Pang Duo dan yang lainnya, 300 kultivator alam Open Heaven naik ke udara lagi dan bergegas ke formasi besar untuk memulai pembantaian. Kali ini, tidak hanya 300 kultivator alam Open Heaven yang telah dikirim sebelumnya mengambil tindakan lagi, tetapi bahkan Lu Sui, Yun Xinghua, dan yang lainnya bergabung. Meskipun mereka telah ditangkap sebelumnya, hidup mereka tidak dalam bahaya. Lagi pula, Luan Baifeng juga membutuhkan kultivator alam Open Heaven yang tidak terluka sebagai budak tambang, jadi dia secara alami akan melindungi keselamatan mereka. Setelah minum beberapa pil dan pulih untuk sementara waktu, mereka sebagian besar sudah pulih. Ketidakadilan ditangkap secara alami harus dilunasi. Langit dipenuhi dengan darah dan mayat, yang terus-menerus jatuh dari langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di kapal Heavenly Sword Union, wajah Kong Feng pucat pasi. Menatap awan yang bergolak, darahnya bergejolak di dadanya, dan dia hampir batuk darah. Ini sudah berakhir. Kali ini, itu benar-benar berakhir. Aliansi 100 klan datang untuk menyerang tanah Void dengan momentum yang begitu ganas, tetapi siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Jika berita ini menyebar, apa yang akan terjadi dengan reputasi aliansi pedang surgawi? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kultivator alam Open Heaven dalam kehampaan, dan kualitas mereka begitu tinggi? Bagaimana bisa ada begitu banyak perubahan dalam formasi pertahanan kekosongan? Dia bereaksi cepat dan menghentikan kapal agar tidak melarikan diri, jadi dia tidak jatuh ke dalam formasi yang membingungkan. Namun, pada saat ini, hanya ada 7 atau 8 kapal yang tidak jatuh ke dalam formasi yang membingungkan. Melihat situasinya buruk, mereka semua berkumpul di sekitar aliansi pedang surgawi, seolah-olah mereka mencari rasa aman. Luan Baifeng sudah menyerah mencari cara untuk memecahkan formasi. Dengan begitu banyak kultivator alam Open Heaven dalam kekosongan mengisi formasi, mereka saat ini terlibat dalam pembantaian. Bahkan jika dia menemukan cacat, itu akan sia-sia. Namun, dia adalah seorang kultivator alam Open Heaven tahap ke-6 yang mahir dalam formasi. Dia yakin bahwa jika dia ingin pergi, formasi kekosongan tidak akan bisa menghentikannya. Namun, dia tidak mau kembali dengan tangan kosong setelah menempuh jarak yang begitu jauh. Bagaimana dia bisa rela? Menurunkan kepalanya, Luan Baifeng melihat ke bawah dan berkata, "Aliansi Master Kong, hanya ada satu jalan keluar dari ini." Mata Kong Feng memerah saat dia bertanya, "Ada apa?" Luan Baifeng melirik Yang Kai dengan santai, "Untuk menangkap para bandit, tangkap biang keladinya." Meskipun bocah itu hanya Kaisar Realem, para kultivator alam Open Heaven dalam kehampaan semua memandang ke arahnya. Jika kita bisa menangkapnya, kita pasti bisa membuat para kultivator alam Open Heaven ragu-ragu, dan kita bahkan dapat menghancurkan formasi dalam satu gerakan. Kong Feng telah marah sampai kebingungan. Melihat aliansi 100 keluarga menderita kerugian besar dan memikirkan bagaimana aliansi pedang surgawi dan reputasinya akan ternoda di masa depan, dia sejenak bingung. Sekarang dia mendengar kata-kata Luan Baifeng, dia segera sadar. Mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia berkata, "Saudari muda Luan benar, tetapi bocah ini memiliki 2 kultivator alam Open Heaven tahap ke-6 yang menjaganya." Para kultivator alam Open Heaven dalam kehampaan bergegas keluar dengan kekuatan penuh, semuanya menyerbu ke dalam formasi ilusi untuk membunuh musuh-musuh mereka. Namun, Mo Mei dan Yue He tidak bergerak, malah menjaga ketat Yang Kai. Bagaimanapun, di medan perang seperti itu, kekuatan Yang Kai dari Emperor Realem masih terlalu lemah. Jika mereka tidak menjaganya, mereka tidak akan bisa merasa nyaman. Luan Baifeng terkekeh, dari jejak yang ditinggalkan oleh serangan kedua wanita itu, mereka seharusnya baru saja maju ke tahap ke-6 dan tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari seorang kultivator alam Open Heaven tahap ke-6. Suster Junior dapat membantu Anda tentukan salah satu dari mereka, seperti yang lain. Saat dia berbicara,
Luan Baifeng berbalik untuk melihat kapal-kapal yang berkumpul di sekitar dan tersenyum tipis. Kami masih memiliki begitu banyak orang, apa yang kami takutkan? Mata Kong Feng berbinar dan dia tidak bisa menahan senyum. Bocah ini sombong, dia benar-benar mencari kematian. Dengan begitu banyak kultivator alam Open Heaven dalam kehampaan, jika Yang Kai dapat memisahkan sebagian dari mereka untuk menjaganya, Kong Feng benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Tetapi sekarang semua kultivator alam Open Heaven dalam kehampaan telah dibebankan ke dalam formasi ilusi, hanya menyisakan 2 kultivator alam Open Heaven tahap ke-6 di belakang, dia memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Melihat sekeliling, tatapan Kong Feng menyapu para kultivator alam Open Heaven satu persatu dan dia segera membuat pengaturan, yang disetujui semua orang. Kecepatan sangat penting dalam perang, jadi Kong Feng tidak ragu-ragu. Begitu dia membuat keputusan, dia segera memimpin orang-orang untuk menyerang Yang Kai. Jangan sampai para kultivator alam Open Heaven dari kekosongan kembali dan mengganggu situasi. Saat ini, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah formasi ofensif dalam kehampaan. Garis cahaya pedang dari sebelumnya telah membuatnya ketakutan. Jika Luan Baifeng tidak memanggil 3 plat formasi pertahanan pada saat kritis, siapa yang tahu apakah dia akan mati atau tidak? Kapal Serikat Pedang Surgawi pasti tidak akan mampu bertahan. Pada saat itu, bawahannya pasti akan menderita banyak korban. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, formasi ofensif semacam ini menghabiskan banyak energi. Tanah kekosongan hanya terbentuk untuk waktu yang singkat, dan formasi belum terbentuk lama, jadi jumlah energi yang bisa disimpannya mungkin sangat terbatas. Dengan begitu banyak formasi di kekosongan yang sering digunakan, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mampu bertahan dari serangan lain atau tidak. Bahkan jika mereka memiliki energi yang cukup, Yang Kai sendirian di alam kaisar mungkin tidak akan dapat menggunakannya. Kong Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ketika formasi ofensif telah diaktifkan sebelumnya, Yang Kai dan Yue He bekerja sama untuk mengaktifkannya. Dengan kata lain, selama dia memiliki seseorang yang mengikat perhatian Yue He dan membuatnya tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Yang Kai, dia tidak akan khawatir. Tidak perlu takut pada Yang Kai sendirian. Dia bisa menghancurkan bocah itu sampai mati dengan 1 jari. Dalam kehampaan, Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat 7 atau 8 kapal di bawah pimpinan Kong Feng dengan agresif bergegas ke arahnya. Dia sangat gembira, anjing tua ini kehabisan trik. Dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke Yue He dan Mo Mei. Ketika Yue He mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak, Tuan Muda, ini terlalu berbahaya. 4327. Mo Mei juga mengangguk dan menasihati, Master Sekte, semua orang di Void Land berkumpul karenamu. Jika sesuatu terjadi padamu, jika Yang Kai mati, Void Land akan benar-benar berantakan. Orang-orang dari kota Dingfeng akhirnya memiliki tempat tinggal, jadi bagaimana mereka bisa mengambil risiko? Yang Kai berkata dengan senyum nakal, bahaya apa? Jangan lupakan kartu truf asli dari Void Land. Jika hidupku dalam bahaya, aku tidak percaya wanita itu hanya akan menjadi penonton. Kartu truf dari Tanah Void bukanlah 300 kultivator Open Heaven, juga bukan formasi 9 surga. Kartu truf yang sebenarnya adalah roh ilahi, Su Jiuyin, yang tersembunyi di kedalaman Void Land. Wanita ini adalah roh ilahi. Yang Kai tidak yakin berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan, tetapi dia yakin bahwa dia pasti sebanding dengan Open Heaven tingkat tinggi. Melihat 3000 dunia, roh ilahi manapun tidak akan kalah dengan Open Heaven tingkat tinggi. Saat itu, gagak emas seperti itu, begitu pula Mi Meng. Namun, Su Jiuyin adalah roh ilahi yang lahir di alam kosmologis agung. Meskipun dia dibawa keluar oleh Yang Kai, karena hukum kedua dunia berbeda, dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Sekarang, sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatannya yang telah dia pulihkan. Dia adalah pelindung Dao Yang Kai, dan dia telah bersumpah dengan asal roh ilahi untuk melindungi keselamatan Yang Kai. Namun, ada syaratnya. Su Jiuyin hanya akan mengambil tindakan ketika Yang Kai benar-benar dalam bahaya dan orang lain yang menyerangnya. Jika Yang Kai pergi untuk memprovokasi orang lain, atau jika dia dalam bahaya, Su Jiuyin tidak akan peduli. Yang Kai suka berlarian, dan Su Jiuyin sudah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Kalau tidak, bukankah dia harus mengikuti Yang Kai langkah demi langkah dan menjaga keselamatannya setiap saat? Jika demikian, dia akan menjadi apa? Akankah roh ilahi yang bermartabat, laba-laba iblis bulan surgawi, menjadi pengawal? Dia benar-benar tidak mampu kehilangan wajah ini. Su Jiuyin bahkan berharap Yang Kai akan mati di luar dan tidak kembali. Dengan cara ini, dia bisa segera membebaskan diri dari batasan sumpah.
Namun, ini adalah Void, dan aliansi 100 keluarga datang untuk memprovokasi mereka. Begitu Yang Kai dalam bahaya, Zhu Jiuyin pasti tidak bisa duduk diam, jika tidak, dia akan menderita serangan balasan dari sumpah besar. Sumber roh ilahi adalah dasar dari setiap roh ilahi, jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Meskipun Yang Kai tidak merasakan aura Zhu Jiuyin, dia yakin bahwa wanita ini telah memperhatikan pertempuran dengan seksama. Dengan wanita ini diam-diam merawatnya, apa yang harus ditakuti oleh Yang Kai? Meskipun Momei terlambat, dia sekarang adalah salah satu dari mereka. Dia pernah mendengar Yue He menyebut Zhu Jiuyin sebelumnya, jadi dia tahu bahwa ada roh ilahi yang bersembunyi di Void Land, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang dia mendengar Yang Kai mengatakan ini, dia segera mengerti. Yue He ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, kalau begitu Tuan Muda harus berhati-hati. Yang Kai berkata, kalian semua juga harus berhati-hati. Sementara mereka berbicara, 7 atau 8 kapal sudah bergegas turun di bawah kepemimpinan Serikat Pedang Surgawi. Kong Feng menoleh untuk melihat Luan Baifeng. Luan Baifeng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia maju selangkah dan dengan lembut mengulurkan tangannya ke Momei, berkata sambil tersenyum, adik perempuan ini sangat cantik. Kakak perempuan menyukai wanita sepertimu. Bisakah kamu ikut denganku dan mengobrol? Dengan sedikit lambaian tangannya, pasukan dunia yang berlebihan dan tak tertahankan menyelimuti kepala Momei. Ekspresi Momei serius. Dia tidak berani tinggal di sisi Yang Kai untuk menghindari terpengaruh olehnya, jadi sosoknya melintas dan langsung menuju Luan Baifeng. Kedua wanita itu menyerang dengan santai, tetapi kekuatan dunia dari dunia Open Heaven kelas 6 bentrok tanpa henti. Segera, mereka terlibat dalam pertempuran dan secara bertahap hanyut. Namun, Momei baru saja naik ke kelas 6, jadi fondasinya tidak stabil. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan Luan Baifeng, dia secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Ekspresi Luan Baifeng acuh tak acuh, jelas tenang. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Namun, meskipun kekuatan Luan Baifeng lebih tinggi dari Momei dan tidak sulit baginya untuk mengalahkannya, membunuh atau menangkapnya hidup-hidup sedikit di luar kemampuannya, kecuali Momei membuat kesalahan dalam tanggapannya. Melihat bahwa salah satu dari dua master dunia Open Heaven kelas 6 di samping Yang Kai dengan mudah dibawa pergi oleh Luan Baifeng, Kong Feng sangat gembira dan berteriak dengan anggun, bertindak sesuai rencana. Para master Open Heaven World di sekitarnya meraung setuju. Di kapal di Provinsi Golden Rainbow, Qi Jin berteriak, Yue He, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, cepat mundur. Qi ini dapat memberikan beberapa kata baik untukmu di depan Union Master Kong dan membiarkan masalah berlalu. Jika tidak, jangan salahkan Qi ini karena tidak mempertimbangkan persahabatan kita. Ling Chunqiu juga menasihati, Nona Yue He, orang bijak tunduk pada keadaan. Mereka berdua sudah lama mengenal Yue He, yang tidak aneh. Kembali ketika Old Bai telah maju ke Open Heaven untuk merencanakan melawan Lady Boss, Yue He telah bertindak bersama dengan mereka. Namun, pada saat itu, mereka bertiga adalah Open Heaven kelas 5. Sekarang Yue He telah memperoleh buah dunia dan maju ke kelas 6, jalan masa depannya sedikit lebih lama. Qi Jin dan Ling Chunqiu masih di kelas 5. Setelah seorang kultivator maju ke Open Heaven, setiap peningkatan peringkat membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Semakin tinggi pangkatnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tidak semua orang bisa mendapatkan harta yang menantang surga seperti buah dunia. Yue He mendengus dingin dan berkata, aku bukan jenius, aku hanya seorang gadis kecil. Jika ada yang ingin menyakiti Tuan Muda, mereka harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Ling Chunqiu mengungkapkan ekspresi kasihan. Keras kepala, Kong Feng berteriak dengan marah, omong kosong apa yang kamu katakan? Serang. Dengan perintah ini, lebih dari selusin sosok terbang keluar dari 7 atau 8 kapal, semuanya menyerang Yue He. Orang-orang ini semua di Open Heaven, dan bahkan ada 3 orang di kelas 5. Meskipun sisanya semua di bawah kelas 5, ada banyak dari mereka. Meskipun Yue He berada di kelas 6, dia tidak berani gegabah. Apalagi masih ada Kong Feng yang mengawasi dari samping. Dia masih harus melindungi keselamatan Yang Kai. Akibatnya, begitu mereka bersentuhan, Yue He mendapati dirinya dalam situasi genting. Kong Feng berdiri di geladak kapalnya, dengan dingin menyaksikan pertempuran itu. Tatapannya tertuju pada Yang Kai, dipenuhi dengan niat jahat. Yang Kai bingung. Meskipun dia berhasil menghindari bahaya dengan perlindungan Yue He, dia masih terhuyung-huyung. Kultivasinya lemah, dan dalam situasi ini, kerugiannya jelas. Setelah bertarung sebentar, Yang Kai tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak, Yue He, aku pergi dulu.
Hati-hati. Yue He menyerang dengan telapak tangannya dan mengangguk. Tuan muda juga harus berhati-hati. Yang Kai mengangguk. Mengambil keuntungan dari celah pendek yang Yue He ciptakan untuknya, dia mengaktifkan prinsip luar angkasa dan sosoknya berkedip, menghilang dalam sekejap. Mata Kong Feng berkilat dan dia tertawa keras, aku sudah menunggumu. Jika Yang Kai tetap berada di sisi Yue He, dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Yue He, melukainya terlebih dahulu sebelum menangkap Yang Kai. Sekarang Yang Kai benar-benar melarikan diri sendiri, itulah yang diinginkan Kong Feng. Tidak sulit bagi Kong Feng untuk memahami pilihan Yang Kai. Bocah kecil ini jelas merasa bahwa dia adalah beban bagi Yue He, jadi dia mengambil inisiatif untuk mundur. Mengandalkan prinsip luar angkasa, tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, lebih dari setengah Divine Sense Kong Feng terkunci dengan kuat pada Yang Kai. Ketika Yang Kai mundur, dia segera merasakannya. Di bawah gelombang Divine Sense-nya, Kong Feng menoleh dan melihat ke arah tertentu. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan dia menerkam turun dari kapal, mengulurkan tangannya untuk menutupi arah tertentu. Di arah itu, sesosok muncul dalam keadaan kesurupan. Yang Kai tiba-tiba muncul seperti hantu, tetapi sebelum dia bisa pulih, tubuhnya sudah diselimuti oleh keagungan yang agung. Seolah-olah sebuah gunung menekan kepalanya. Suara berderit ringan datang dari seluruh tubuhnya, dan bahkan tubuhnya langsung menjadi lebih pendek. Kekuatan Open Heaven kelas 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Yang Kai, bagaimanapun, tidak panik. Matanya terkulai dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia bergumam pelan, Zhu Jiuyin, jika kamu tidak bergerak, aku akan mati. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar di telinganya, terdengar sangat tidak senang. Suara ini jelas milik Zhu Jiuyin. Sebelum Yang Kai sempat bahagia, dia mendengar transmisi suara Zhu Jiuyin, wah, kali ini ada masalah. Sebaiknya kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Apa? Yang Kai tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Pada saat yang sama, wajah Kong Feng berubah drastis. Dia juga berseru, apa? Saat dia hendak menangkap Yang Kai hidup-hidup, aura sensasional tiba-tiba muncul di suatu tempat di kehampaan. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Sebelumnya, ketika Yang Kai mengaktifkan formasi serangan surga ke-9 dan menebas pedang Qi, Kong Feng dikejutkan oleh pedang Qi. Namun, pada saat ini, aura ini jauh lebih kuat daripada pedang Qi. Void sebenarnya memiliki kartu truf. Dan itu adalah ahli yang sangat menakutkan. Untuk sesaat, Kong Feng sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa ada ahli seperti itu di Void, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat. Namun, bahkan jika dia tahu sekarang, itu sudah terlambat. Dalam hatinya, dia mengutuk Yang Kai karena gila. Karena ada ahli seperti itu, mengapa dia tidak bergerak lebih awal? Dia telah bersembunyi dan menunggu sampai sekarang untuk memberinya pukulan. Apakah menyenangkan bermain dengan orang-orang? Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya sejak musuh di gerbang, dia telah dimainkan oleh Yang Kai. Namun, dia tidak tahu bahwa kehidupan Yang Kai tidak dalam bahaya sebelumnya. Bahkan jika dia memanggil Zhu Jiuyin, dia tidak akan memperhatikannya. Pikirannya terus berubah. Ketika Kong Feng mendongak, dia melihat bahwa di Void, jari giok ramping tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Meskipun itu hanya satu jari, itu memberi Kong Feng ilusi bahwa seluruh dunia menekannya. Serangan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Open Heaven tingkat tinggi. Kong Feng mengertakkan gigi dan dengan putus asa mendesak kekuatannya untuk mengubahnya menjadi pertahanan. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain, dia masih seorang Open Heaven kelas 6. Bagaimana dia bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian? Setelah melakukan semua ini, dia masih melemparkan pukulan ke depan dengan sekuat tenaga. Di bawah satu jari, semuanya sia-sia. Kong Feng memuntahkan darah dan terbang mundur. Dunia alam semesta kecil di tubuhnya dalam kekacauan. Kekuatan dunia perkasa runtuh, dan bahkan beberapa tulang di tubuhnya patah. Kong Feng terkejut. Ini bukan kelas 7, Open Heaven kelas 7 biasa tidak bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Orang yang menyerang adalah Open Heaven kelas 8 atau tidak jauh darinya. Selain itu, Kong Feng samar-samar merasa bahwa aura pihak lain agak aneh. Tidak ada artinya memikirkan hal ini sekarang. Dia telah terluka parah oleh pihak lain dan sama sekali tidak cocok. Mungkinkah dia akan dimakamkan di Void hari ini? Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengguncang dunia selama bertahun-tahun, dia akan mati di tempat seperti itu. 4328.
Basis kultivasi Open Heaven tahap ke-6 Kong Feng tidak bisa dikatakan lemah, tetapi ahli yang tersembunyi di Void sebenarnya mampu melukainya dengan parah hanya dengan satu pukulan. Tentu saja, Kong Feng tertangkap basah, tetapi itu juga cukup untuk menunjukkan kekuatan orang yang menyerang. Jari giok itu menunjuk ke udara, menembus pertahanan Kong Feng dan menyebabkan dia muntah darah. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang dan terus mengalir. Sosok Kong Feng mundur secara eksplosif, tetapi kekuatan jari itu seperti belatung di tulang seseorang yang tidak bisa dia singkirkan, dan bertekad untuk membunuhnya. Adegan seperti itu membuat rambut Kong Feng berdiri tegak, dan pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum. Tinjunya berubah menjadi bayangan tinju yang memenuhi langit dan menutupi bagian depan, terus-menerus melemahkan kekuatan jari itu. Tetapi pada akhirnya, keterampilannya lebih rendah. Melihat jari itu terus menindasnya, hati Kong Feng dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Faktanya, jika dia tahu bahwa ada seorang ahli dalam Void dan telah waspada, dia mungkin tidak terlalu lemah. Bahkan jika dia bukan tandingan pihak lain, dia tidak akan berada dalam bahaya kehilangan nyawanya. Namun, aura pihak lain tidak terlihat sebelumnya, dan serangannya seperti halilintar. Kekuatan Kong Feng lebih lemah dari pihak lain, jadi dia dalam kondisi yang menyedihkan. Aura kematian menyelimuti dirinya. Meskipun wajah Kong Feng penuh dengan keengganan, dia hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba datang dari langit, dan kemudian cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari formasi ilusi yang menyelimuti pinggiran Void. Di bawah pedang, formasi ilusi yang berjatuhan tanpa henti patah dari tengah, dan cahaya pedang langsung menuju jari giok, menghalangi jalan Kong Feng sebelum dia akan mati. Dengan ledakan keras, cahaya pedang dimusnahkan, jari giok runtuh, dan dunia bergetar. Segera setelah cahaya pedang, dua sosok tiba-tiba turun dari langit. Salah satu dari mereka tertawa aneh, dan saat dia terbang ke Void, dia menerkam ke suatu arah. Tangannya seperti cakar elang, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih arah itu. Di telapak tangannya, kekuatan langit dan bumi yang melonjak menggerakkan angin dan awan. Arah itu adalah tempat Zhu Jiuyin berkultivasi. Namun, orang ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Sebuah telapak giok datang dari sisi itu, dan suara lain yang menghancurkan bumi terdengar. Ketika lingkaran cahaya meledak, orang ini mundur dan berdiri di samping orang lain. Orang kedua memegang pedang panjang di tangannya, dan sinar pedang yang menembus susunan ilusi jelas dilepaskan oleh orang ini. Setelah lolos dari kematian, Kong Feng terkejut. Meskipun dia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya, menilai dari kekuatan pedang itu barusan, orang yang menyelamatkannya pastilah Open Heaven tingkat tinggi. Melihat ke atas, dia melihat dua sosok berdiri berdampingan, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi. Benar saja, mereka adalah dua pemecah langit tahap ke-7. Namun, keduanya diselimuti lapisan kabut. Hanya sosok kasar mereka yang bisa dilihat, dan wajah asli mereka tidak bisa dilihat. Bahkan tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Dengan pikiran, Kong Feng samar-samar menebak asal-usul kedua orang ini, tetapi dia tidak tahu dari mana mereka berasal. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, "Terima kasih banyak kepada dua guru karena telah menyelamatkan hidup saya." Dua seniman bela diri kelas 7 tidak bersuara. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang, menghadap ke satu arah. Aktivitas ki mereka sangat serius. Ke arah itu, sosok Anggun sedang berjalan. Wajahnya sangat indah, dan dia adalah kecantikan yang luar biasa. Rok panjangnya terseret di belakangnya. Siapa lagi selain Zhu Jiuyin? Dari saat Zhu Jiuyin menyerang Kong Feng hingga saat sinar pedang yang mengejutkan melintas, Kong Feng lolos dari kematian, dan munculnya dua Open Heaven tingkat tinggi ini, hanya 3 napas waktu. Peristiwa tak terduga terjadi begitu cepat sehingga Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia awalnya berpikir bahwa dengan serangan Zhu Jiuyin, Kong Feng pasti akan mati. Selama Kong Feng meninggal, apa yang disebut aliansi 100 keluarga akan berada dalam keadaan terpecah belah. Sekarang setelah ada susunan ilusi yang menutupi kekosongan, mereka pasti tidak punya tempat untuk pergi. Semua musuh yang datang untuk menyerang akan disapu bersih olehnya. Siapa yang tahu bahwa pada saat kritis ini, akan ada kejadian tak terduga seperti itu. Sedikit terpana, mata Yang Kai seperti pisau ketika dia melihat dua Open Heaven tingkat tinggi dan menyeringai, "Bagus, sangat bagus." Meskipun dia tidak tahu asal-usul dua Open Heaven tingkat tinggi ini, dia yakin bahwa mereka pasti berasal dari tanah yang diberkati yang tidak mau melihatnya bangkit. Kekuatan di belakang keduanya kemungkinan besar adalah kekuatan yang memerintahkan Kong Feng untuk menghubungi aliansi 100 keluarga untuk menyerbu kehampaan.
Sekarang, sepertinya keduanya telah mengikuti di belakang Kong Feng sepanjang waktu. Mereka tidak muncul sebelumnya karena tidak perlu. Selain itu, aliansi 100 keluarga telah mengirim kekuatan besar untuk menyerang kekosongan. Sebagai Open Heaven tingkat tinggi dari tanah yang diberkati, jika mereka muncul, itu akan menjadi intimidasi yang berlebihan terhadap yang lemah. Itulah mengapa mereka mengikuti di belakang untuk menyelidiki situasi. Namun, fondasi tanah kekosongan itu benar-benar mengejutkan. Yang paling penting, Yang Kai telah membawa kembali sejumlah besar orang dari Blood Demon Paradise, memungkinkan kekosongan untuk mendapatkan lebih dari 300 Open Heaven secara tiba-tiba. Kekuatan kekosongan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Kekuatan mana yang bisa mendapatkan lebih dari 300 Open Heaven dalam waktu sesingkat itu? Bahkan ada sejumlah besar Open Heaven peringkat ke-6 dan ke-5 di antara mereka. Aliansi 100 keluarga berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perang dan telah menderita kerugian besar, tetapi keduanya masih tidak bergerak. Lagi pula, bagi mereka, hidup dan mati orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya ketika Zhu Jiuyin mengambil tindakan dan Kong Feng dalam bahaya, mereka tidak bisa lagi menahan diri dan melompat keluar. Meskipun kali ini, Kong Feng telah menghubungi aliansi 100 keluarga dan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kehampaan, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan dari tanah yang diberkati. Jika mereka menderita kekalahan telak setelah bertindak sedemikian rupa, mereka akan kehilangan muka. Karena itu, Kong Feng tidak bisa mati. Apakah mereka mau atau tidak, mereka harus menyelamatkannya. Pada saat ini, mereka berdua telah menggunakan teknik mereka untuk menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya, tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Semua orang tahu di dalam hati mereka, tetapi itu masalah lain untuk benar-benar tertangkap basah. Menutup telinga mereka sambil mencuri bel seperti ini setidaknya bisa meninggalkan beberapa wajah untuk kekuatan di belakang mereka. Baru pada saat inilah Yang Kai akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zhu Jiuyin ketika dia mengatakan bahwa masalah ini agak merepotkan dan dia harus berdoa untuk kebaikannya sendiri. Tampaknya Zhu Jiuyin sudah merasakan keberadaan kedua orang ini. Memikirkannya, Zhu Jiuyin adalah roh suci, dan dia sangat kuat. Kedua orang ini menyelinap di luar, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari indera Zhu Jiuyin? Yang Kai mengepalkan tinjunya, matanya menyemburkan api. Kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus, menyebabkan ki dan darah di hatinya bergolak. Dia memiliki kultivasinya sendiri dan tidak menghalangi siapapun, dia juga tidak melakukan apapun kepada siapapun, tetapi dia telah ditekan berkali-kali. Sebelumnya, di Blood Demon Paradise, banyak junior telah mempersulitnya. Semua orang berada di level yang sama, jadi jika dia benar-benar terbunuh, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya saja keterampilannya tidak cukup baik. Sekarang para junior tidak bisa melakukan apapun padanya, orang-orang tua ini benar-benar melompat keluar. Mereka telah memutuskan untuk mencekiknya di buayan. Tidak ada yang akan terlalu senang untuk menghadapi hal seperti itu. Hari ini, beruntung Zhu Jiuyin ada di sini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan dua Open Heaven peringkat tinggi ini? Mungkinkah dia harus duduk dan menunggu kematian? Tatapan Yang Kai bergerak bolak-balik di antara dua Open Heaven peringkat tinggi itu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, dia dengan hati-hati mengingat aura mereka. Dia tidak dapat menentukan dari mana dua Open Heaven tingkat tinggi ini berasal, tetapi selama dia tidak mati, mereka akan bertemu lagi cepat atau lambat. Roh ilahi, Open Heaven tingkat tinggi yang menggunakan pedang tiba-tiba berbicara. Suaranya tampak agak tua dan terdistorsi. Jelas, itu bukan suara aslinya, tetapi telah diubah. Bolehkah saya bertanya, Nyonya, roh ilahi yang mana itu? Dia hanya bisa merasakan bahwa Zhu Jiuyin memiliki aura roh ilahi, tetapi dia tidak dapat menentukan apa tubuh aslinya, kecuali Zhu Jiuyin mengungkapkan tubuh aslinya. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Zhu Jiuyin menjawab dengan acuh tak acuh. Orang yang memegang pedang berkata, kami berdua tidak berniat mempersulit Nyonya. Silakan pergi, Nyonya. Kami berdua akan sangat berterima kasih. Zhu Jiuyin tersenyum lembut, seharusnya aku yang mengatakan ini. Sebenarnya, aku tidak ingin mempersulit kalian berdua. Kamu harus kembali ke tempat asalmu. Orang yang memegang pedang perlahan menggelengkan kepalanya. Saya punya tugas dan tidak bisa pergi. Nyonya, tolong maafkan saya. Zhu Jiuyin mengangkat alisnya. Tugas apa? Nyonya, mengapa Anda bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya? Zhu Jiuyin menoleh dan melirik ke arah Yang Kai. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Kalian berdua adalah Open Heaven tingkat tinggi. Mengapa kamu membuat keributan besar pada anak nakal?
Yang Kai mendengus dingin pada waktu yang tepat. Menyelinap dan mempermalukan dirimu sendiri. Jika kamu punya nyali untuk datang, mengapa kamu tidak berani mengungkapkan tubuh aslimu? Mungkinkah kamu terlalu jelek untuk menghadapi orang lain? Orang yang memegang pedang tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Namun, temannya tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai. Kekuatan yang melimpah dan tak tertahankan tiba-tiba menyerang Yang Kai. Yang Kai tidak bisa bereaksi sama sekali. Pikirannya kosong. Ketika dia sadar kembali, Zhu Jiuyin sudah berdiri di depannya. Gumpalan aroma lembut melayang ke lubang hidungnya. Yang Kai mengendus dan menyadari bahwa wanita ini sangat harum. Wajah Zhu Jiuyin muram. Dia memelototi orang itu. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuhnya di depanku? Yang Kai menjulurkan kepalanya dari belakang bahu Zhu Jiuyin dan memarahi, "Pengecut, kamu hanya tahu cara menggertak yang lemah. Jika kamu memiliki kemampuan, ungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. Ketika aku maju ke Open Heaven, aku pasti akan membunuhmu." Aku belum selesai. Zhu Jiuyin menekan kepala Yang Kai dan mendorongnya ke belakang. Ketika Yang Kai berbicara, air liurnya menyembur ke lehernya. Itu hanya menjijikkan. Di sisi yang berlawanan, tubuh orang itu tiba-tiba terdistorsi. Teknik rahasia yang menyembunyikan penampilan dan sosoknya tersebar. Dia benar-benar mengungkapkan penampilan aslinya dan menyeringai. "Aku akan menunggumu." Yang Kai menoleh dan berteriak dengan marah, 10.000 surga iblis. Orang ini dikelilingi oleh demonic ki. Dengan karakteristik yang begitu jelas, jika Yang Kai masih tidak bisa mengenali asalnya, dia akan buta. Yang Kai menemukan bahwa dia benar-benar tidak berhubungan baik dengan 10.000 surga iblis. Sebelumnya, ketika Star Boundary berada dalam kekacauan, Dewa Iblis Besar Mo Seng yang menimbulkan masalah. Orang ini pasti dari 10.000 iblis surga. Di Blood Demon Wonderland, dia bahkan memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan Pei Wengsuan. Sekarang, dari 2 Open Heaven tingkat tinggi yang datang ke kehampaan, salah satunya sebenarnya dari 10.000 surga iblis. Orang ini berasal dari 10.000 surga iblis, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Meskipun Yang Kai memiliki tebakan yang samar, dia tidak terlalu yakin. Yang Kai menggertakkan giginya dan diam-diam mengingat penampilan Open Heaven tingkat tinggi 10.000 surga iblis ini. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, dia akan mencabik-cabik orang ini. 4329. Pengguna pedang itu tiba-tiba berbicara, "Nyonya, Anda adalah roh ilahi dan harus bebas dan tidak terkekang. Mengapa Anda harus terlibat dalam perselisihan ini? Mengapa Anda tidak mundur dan membentuk karma yang baik?" Zhu Jiuyin berkata dengan acuh tak acuh, "Aku punya tugas, aku tidak bisa mundur." Pengguna pedang itu jelas tercengang, lalu dia mendengus dingin, "Nyonya, apakah Anda bertekad untuk menjadi musuh kita berdua?" Balasan Zhu Jiuyin jelas mengulangi apa yang dia katakan tadi. Dia berpikir bahwa Zhu Jiuyin sedang mengejeknya, jadi dia secara alami tidak senang. Meskipun roh ilahi sangat kuat, dia masih Open Heaven tahap ke-7 dan memiliki teman di sisinya, jadi tidak perlu takut. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhu Jiuyin benar-benar memiliki tugas. Karena dia adalah pelindung Dao Yang Kai, dia harus melindungi keselamatan Yang Kai di sebidang tanah kecil ini. "Kalian berdua yang ingin mempersulitku, jadi apa yang bisa aku lakukan?" Zhu Jiuyin melirik dengan dingin. Open Heaven peringkat tinggi dari alam 10.000 iblis memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia mencibir ketika mendengar ini. "Aku belum pernah membunuh roh ilahi sebelumnya, sepertinya aku harus mencicipi sesuatu yang segar hari ini." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar, dan demonic ki yang mengerikan diluncurkan. Kekuatan dunia yang melonjak dan kaya menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar tanpa henti. Ki iblis menggeliat dan berguling, menerkam ke arah Zhu Jiuyin. Karena mereka tidak setuju, mereka hanya bisa bertarung. Pengguna pedang menghela nafas sedikit, dan sosoknya berkedip, mengikuti di belakang Open Heaven peringkat tinggi dari alam 10.000 iblis, menyerang dari kedua sisi. Zhu Jiuyin dengan cemas mentransmisikan suaranya ke Yang Kai, "Berat, hati-hati, keduanya tidak mudah dihadapi, aku khawatir aku tidak bisa menjagamu." Ketika Yang Kai mendengar kata-katanya, dia tahu bahwa Zhu Jiuyin akan menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia adalah roh ilahi, dia tidak bisa lengah ketika 2 Open Heaven berpangkat tinggi bergandengan tangan. Dalam sekejap, mereka bertiga bertarung, dan langit runtuh dan bumi retak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan kehampaan terus bergetar sementara tanah retak. Yang Kai terdiam. Sebelumnya, pertempuran antara Mo Mei dan Luan Baifeng, 2 Open Heaven tahap ke-6, sudah sangat intens. Namun, dibandingkan dengan level pertempuran ini, itu adalah penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir hebat.
Itu tidak layak disebut. Seluruh Void sekarang dibagi menjadi 4 medan perang utama. Yang pertama secara alami adalah pertempuran antara Zhu Jiuyin dan 2 ahli Open Heaven kelas 7. Yang kedua adalah pertempuran antara Mo Mei dan Luan Baifeng. Yang ketiga adalah pertempuran antara Yue He sendirian dan banyak ahli Open Heaven kelas menengah. Yang keempat adalah pertempuran di dalam formasi ilusi. Di antara 4 medan perang utama, yang paling damai tidak diragukan lagi adalah antara Mo Mei dan Luan Baifeng. Meskipun keduanya berada di level 6, yang satu telah berada di level ini selama bertahun-tahun, sementara yang lain baru saja maju. Ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan. Luan Baifeng berada di atas angin, tetapi dia ingin menangkap Mo Mei hidup-hidup, jadi dia menahan diri. Mo Mei masih bisa menghadapinya, jadi mereka berdua bertarung dengan tenang. Adapun formasi ilusi, itu adalah pembantaian sepihak. 300 ahli Open Heaven dari Void bertarung bersama, dan aliansi 100 keluarga pusing dan bingung dalam formasi. Mata mereka dipenuhi dengan ilusi, jadi bagaimana mungkin mereka cocok untuk mereka. Namun, pada saat ini, celah telah ditembus dalam formasi ilusi, di mana cahaya pedang dari ahli pengguna pedang telah menyerang. Dengan celah formasi seperti itu, kekuatannya sangat berkurang. Ini memberi aliansi 100 keluarga, yang telah ditekan sampai tidak bisa bernapas, memiliki sepotong harapan. Mereka tidak lagi dalam keadaan menyesal, dan bahkan kadang-kadang bisa melakukan serangan balik. Yang Kai mengendalikan Liontin Giok formasi Void, jadi dia tahu situasi seluruh Void seperti punggung tangannya. Dengan pikiran, dia telah memasukkan seluruh situasi ke dalam pikirannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Zhu Jiuyin, tidak bisakah kamu membawa mereka ke langit dan bertarung di luar? Mengapa kamu bermain-main di Voidku? Sebelumnya, pertempuran antara Mo Mei dan Luan Baifeng telah terjadi di langit. Buntut dari pertempuran level ini tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, Void hanyalah bagian dari provinsi spiritual. Jika itu benar-benar dipusingkan terlalu banyak, itu bahkan mungkin runtuh. Kekosongan adalah fondasi pijakan yang Kai di 3000 dunia, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Namun, Zhu Jiuyin mengabaikan kata-katanya. Tidak diketahui apakah dia tidak mendengarnya atau apakah dia tidak bisa menggeser medan perang, tetapi dia terus bertarung dengan 2 Open Heaven tingkat tinggi di Void, menyebabkan suara gemuruh yang tak ada habisnya berdering. Brat, jika kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan wilayahmu, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana kamu akan mati? Suara seram tiba-tiba datang dari samping. Yang Kai terkejut. Baru saat itulah dia ingat bahwa masih ada Kong Feng yang menatapnya dengan iri. Dalam situasi saat ini, semua kekuatan dari Void and the Hundred Family Alliance telah keluar dengan kekuatan penuh, hanya menyisakan para pemimpin dari 2 faksi. Bagaimana Kong Feng bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar? Meskipun dia telah lengah dan terluka parah oleh serangan Zhu Jiuyin, dia masih memiliki dasar Open Heaven tahap ke-6. Bahkan jika dia terluka parah, seberapa sulit baginya untuk membunuh seseorang dari alam kaisar. Namun, tujuan dari perjalanan ini bukan untuk membunuh Yang Kai, jadi meskipun hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, dia hanya bisa memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup. Selama dia bisa menangkap Yang Kai, situasi hari ini akan segera teratasi. Sekarang Yang Kai tidak memiliki siapapun yang bisa dia gunakan, dia hanyalah seekor ikan di talenan. Ketika Yang Kai menoleh, dia melihat wajah Kong Feng pucat saat dia memuntahkan seteguk darah ke samping dan menatapnya dengan dingin. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai langsung merasa bahwa aura Kong Feng telah mengunci dirinya dengan kuat dan ruang di sekitarnya terpenjara oleh kekuatan besar. Jelas, Kong Feng waspada terhadap prinsip luar angkasa dan takut dia akan melarikan diri. Tidak hanya itu, Kong Feng juga berjalan menuju Yang Kai selangkah demi selangkah. Saat dia bergerak maju, tekanan Open Heaven tahap ke-6 secara bertahap menyelimuti Yang Kai. Menghembuskan napas dengan lembut, Yang Kai berkata dengan ringan, Kong Feng, jika aku jadi kamu, aku akan mundur sekarang dan menyelamatkan hidupku. Menjadi keras kepala hanya akan berakhir dengan tragedi. Kong Feng terkejut dan buru-buru berhenti. Divine Sense-nya dengan cepat menyebar dan memindai sekeliling. Dia ditakuti oleh Yang Kai. Selama perjalanan ini, Yang Kai dan Void telah memberinya terlalu banyak kejutan. Ratusan Open Heaven, arai roh 9 surga yang terus berubah, dan roh ilahi perempuan yang tersembunyi di kedalaman kekosongan. Siapa yang mengira bahwa tempat kecil seperti Void benar-benar menyembunyikan begitu banyak kekuatan? Karena itu, setelah mendengar kata-kata Yang Kai, Kong Feng tidak berani menurunkan kewaspadaannya, takut Yang Kai akan memberinya kejutan lagi. Namun, setelah menyelidiki sebentar, tidak ada ancaman di sekitarnya.
Kong Feng memikirkannya lagi. Bahkan Divine Spirit wanita yang begitu kuat telah dikirim, jadi bagaimana mungkin Void masih memiliki kartu tersembunyi? Jika ada lagi, itu akan terlalu menantang surga. Meskipun kekuatan yang ditampilkan oleh Void tidak sebagus dari Enclave yang diberkati, itu cukup untuk bersaing dengan Serikat Pedang Surgawi. Dia segera berteriak, "Nak, kamu berani menggertakku." Ekspresi yang kayak acuh tak acuh, "Kamu bisa mencoba." Ekspresi Kong Feng tidak pasti. Ketenangan yang Kai membuatnya sangat waspada. Dia samar-samar merasa bahwa jika dia benar-benar bergerak, mungkin akan ada kejutan. Namun, dengan Kaisar Lilem berdiri di depannya, jika dia tidak berani bergerak, apakah dia masih menjadi Open Heaven kelas 6? Jika dia mundur, itu akan menjadi aib dalam hidupnya. Terlebih lagi, dia telah memimpin aliansi 100 keluarga di sini dan menderita banyak korban. Jika dia tidak memberikan penjelasan kepada dunia luar, itu tidak bisa dimaafkan. Setelah mengambil keputusan, Kong Feng mengertakkan gigi dan berteriak, "Hajingan kecil, kamu akan mati, dan kamu masih berani bermain trik." Dia merasa Yang Kai menggertak, jadi dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mendesak kekuatannya dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala Yang Kai. "Kamu mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkan siapapun." Yang Kai mengertakkan gigi dan berteriak. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam tombak naga Azure di tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar, dan auranya melonjak. Ikat rambutnya putus, dan rambut panjang serta pakaiannya berkibar tanpa angin. "Aktifkan arai." Saat dia berteriak, suara berdengung datang dari kehampaan, menyebabkan hati Kong Feng bergetar. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia mendengar dua kata ini hari ini, dan setiap kali dia mendengarnya, dia akan menderita kerugian besar. Begitu Yang Kai berteriak aktifkan arai, Kong Feng menyadari ada sesuatu yang salah. Kekosongan. Dia masih memiliki kartu truf. Tidak berani lalai, dia tiba-tiba mempercepat dan bergegas tidak jauh dari Yang Kai. Pada saat yang sama, arai 9 surga Void menuangkan semua kekuatannya ke tombak naga Azure. Tombak naga Azure tidak menolaknya dan menelan semuanya. 9 surga Grand Arai belum diatur untuk waktu yang lama, jadi jumlah energi yang diserapnya dari luar angkasa tidak banyak. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan berbagai arai roh, sebagian besar energi yang tersimpan telah dikonsumsi. Yue He juga mengingatkan Yang Kai tentang ini. Sekarang, kekuatan yang tersisa dalam arai hanya cukup untuk mengaktifkannya sekali lagi. Kali ini, Yang Kai mengaktifkan arai terakhir dari arai 9 surga. Ada 3 arai total. Arai pertama diisi dengan ribuan artefak. Setelah diaktifkan, itu menyebabkan kerusakan besar pada aliansi 100 keluarga. Mata arai kedua adalah pedang penghancur surga. Kekuatan pedang hampir membelah kapal Kong Feng menjadi 2. Jika Luan Baifeng tidak memanggil 3 pelat susunan pada saat kritis, aliansi pedang langit akan menderita banyak korban. Kong Feng akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Arai ketiga adalah arai terakhir. Mata arainya tidak lain adalah tombak naga Azure milik Yang Kai. Tombak ini diberikan kepadanya oleh Dewa Raksasa Ahda. Itu dari kelas yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan pedang penghancur surga dan payung luo surgawi, itu pasti lebih baik. Namun, Yang Kai tidak pernah melepaskan kekuatan sebenarnya dari tombak naga Azure karena kekuatannya terlalu rendah. Namun, jika dia mendapat bantuan dari arai, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Sebelumnya, ketika dia mengaktifkan pedang penghancur surga, Yang Kai membutuhkan bantuan Yue He. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya sendiri. Namun, tombak naga Azure berbeda. Tombak ini telah sepenuhnya disempurnakan olehnya dan sesuai dengan keinginannya. Itu tidak sama dengan pedang penghancur surga, tetapi tekanan pada tubuhnya tidak terbayangkan. Jika dia tidak tahan, dia pasti akan melukai dirinya sendiri sebelum melukai musuhnya. Namun, pada saat ini, Yang Kai tidak terlalu peduli. Jika Kong Feng ingin menyerangnya, selain dari susunan terakhir dari 9 surga, Yang Kai tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dunia bergetar saat energi arai 9 surga dengan panik mengalir ke tombak naga Azure. Tombak itu bergetar dan Yang Kai hampir kehilangan kendali. Energi kekerasan tidak hanya menghidupkan kembali kekuatan tombak naga Azure, tetapi juga menyebabkan rasa sakit Yang Kai yang tak tertahankan. Seluruh tubuhnya kesakitan saat tulangnya retak dan darah merembes keluar dari pori-porinya. Mustahil bagi Kaisar Lilem Master untuk tidak membayar harga untuk mengaktifkan susunan seperti itu. Namun, Yang Kai tidak mengeluarkan suara. Dia mencengkeram tombak dengan erat dan melihat lurus ke depan. Seluruh pikirannya terfokus pada Kong Feng, yang menyerangnya dari depan. Tiba-tiba, raungan naga yang mengaum bergema di langit. 4330.
Seolah-olah seekor naga raksasa yang sedang tidur terbangun dengan cepat, dan seekor naga raksasa mungkin menyapu seluruh kehampaan. Bahkan dua ahli alam Open Heaven kelas tinggi yang bertarung dengan Zhu Jiuyin tidak bisa tidak melihat ke samping. Artefak naga. Pembawa pedang berseru. Melihat seluruh 3000 dunia, ras naga adalah ras yang sangat istimewa dan kuat, dan juga merupakan ras yang sangat bersatu. Altar naga ras naga adalah salah satu dari 36 gua surgawi, tetapi tidak ada yang tahu di mana altar naga berada. Hanya murid ras naga yang tahu cara masuk dan keluar darinya. Ada juga yang memiliki garis keturunan ras naga. Jika garis keturunan ras naga mencapai tingkat tertentu, mereka juga bisa merasakan keberadaan altar naga dan menemukannya. Sejak zaman kuno, 36 gua surgawi dan 72 tanah yang diberkati tidak diperbaiki. Selama bertahun-tahun telah berlalu, dan ada kalanya kekuatan gua surgawi dan tanah yang diberkati dihancurkan dan diganti, tetapi status dan keberadaan altar naga tidak pernah terguncang, kecuali ras naga dimusnahkan. Sejalan dengan itu, ada juga sarang Phoenix. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa apapun yang berhubungan dengan ras naga bukanlah masalah kecil. Tidak ada yang mengira bahwa Kaisar Rilem akan memiliki harta karun rahasia naga, dan melihat kekuatannya, harta karun rahasia ras naga dibuat dari tubuh naga raksasa. Siapa di dunia ini yang berani begitu lancang dan menggunakan harta karun rahasia ras naga? Jika ras naga tahu tentang ini, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Pembawa pedang terkejut, dan Kong Feng bahkan lebih ngeri. Di bidang penglihatannya, Yang Kai masih berdiri dengan tombaknya, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia sepertinya melihat seekor naga raksasa berdiri di belakang Yang Kai. Sosok naga raksasa itu menutupi langit dan bumi, dan mata naga itu menatapnya seolah sedang melihat seekor semut. Krisis besar menyelimuti dirinya. Kong Feng meraung dan dengan gila-gilaan mendesak kekuatan dunia kecil miliknya. Kekuatan surga dan bumi melekat di tubuhnya saat dia membanting telapak tangannya ke arah Yang Kai. Dia tidak berani menahan serangan ini dan menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika dia ingin menangkap Yang Kai hidup-hidup, dia tidak berdaya. Dia sudah terluka parah, dan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya, Kong Feng merasa bahwa dia akan mati di sini. Jika dia secara tidak sengaja membunuh Yang Kai karena ini, maka itu adalah takdirnya. Pada saat yang sama, Yang Kai mengacungkan tombaknya. Itu adalah tusukan langsung tanpa gerakan mewah. Energi yang tersisa di arai besar 9 surga sepenuhnya dilepaskan bersama dengan tombak ini. Tubuh Yang Kai berderak dengan suara berderak, dan dagingnya langsung hancur. Kekuatannya terlalu rendah, tetapi dia mampu memobilisasi energi yang begitu besar. Dia tidak dapat melakukan apapun pada Kong Feng, tetapi dia sendiri adalah orang pertama yang tidak dapat menanggungnya. Di bawah tombak, Yang Kai langsung pingsan. Kesadarannya kabur dan pandangannya menjadi gelap. Dia memaksa dirinya untuk berdiri di tempat, bergoyang dan tidak jatuh, matanya tertuju pada Kong Feng. Apa yang dilihatnya adalah kepanikan di wajah Kong Feng. Pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum. Tombak naga Azure terbang dari tangannya, berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Itu menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya, menderu ke langit saat bergegas menuju Kong Feng. Di depan naga raksasa ini, Kong Feng tidak penting seperti setitik debu. Dia langsung ditelan oleh naga raksasa itu. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh tombak naga Azure. Pikiran Yang Kai berkelebat dengan sedikit pemahaman. Meskipun dia telah menyempurnakan tombak naga Azure dan telah menggunakannya berkali-kali untuk membunuh musuh yang kuat, karena kurangnya kekuatannya, sulit baginya untuk menggunakan 1/10.000 dari kekuatan tombak naga Azure. Dia juga telah memikirkan bagaimana jadinya jika kekuatan penuh dari tombak ini dilepaskan. Hari ini, dia akhirnya melihatnya. Namun, ini seharusnya tidak menjadi batas dari tombak naga Azure. Meskipun didukung oleh susunan besar dan kekuatan tombak naga Azure dilepaskan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Yang Kai selalu merasa bahwa kekuatan tombak naga Azure belum sepenuhnya dilepaskan. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai kekuatannya dinaikkan ke tingkat yang cukup sebelum dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat pikiran ini melintas di benaknya, naga raksasa itu tiba-tiba menghilang dan tombak naga Azure muncul kembali, jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Di udara, wajah Kong Feng penuh dengan ketakutan yang tersisa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tidak ada satu tempat pun yang utuh. Auranya sangat lemah. Dia telah terluka parah oleh Zhu Jiuyin, dan sekarang dia telah terkena tombak naga Azure, yang memperburuk keadaan. Namun, dia tidak mati. Yang Kai menggertakkan giginya. Vitalitas anjing tua ini benar-benar ulet. Tapi sekali lagi,
dia adalah Kaisar Realm Master yang bisa menggunakan kekuatan arai besar untuk mengalahkan Open Heaven kelas 6 ke dalam keadaan seperti itu. Dia sudah menjadi orang pertama sejak zaman kuno yang menciptakan dunia. Jika dia benar-benar ingin membunuh Kong Feng, dia takut dia masih sedikit tidak berdaya. Dalam hal ini, Yang Kai sudah lama berharap, tetapi ketika dia melihat adegan ini, dia masih sedikit kecewa. Melarikan diri dari kematian, Kong Feng terkejut dan senang. Pada saat ini, meskipun kekuatannya telah berkurang 80%, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Melihat ke bawah, dia melihat Yang Kai juga berlumuran darah dan berada di ambang kehancuran. Dia segera mengertakkan gigi dan berteriak, "Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini." Sosoknya berkedip dan dia menerkam ke arah Yang Kai lagi. Yang Kai ingin menggunakan prinsip luar angkasa untuk melarikan diri, tetapi kekuatannya telah benar-benar terkuras oleh pukulan tadi, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia hanya bisa melihat saat Kong Feng menerkamnya, tidak bisa melawan. Namun, dia masih mencibir, "Jangan lari jika kamu punya nyali." Jantung Kong Feng berdetak kencang saat dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Ketika dia menoleh, dia melihat ratusan Open Heaven bergegas turun dari langit dengan salah satu dari mereka berteriak, "Anjing tua, jangan sombong." Yang berteriak adalah Pang Duo. Beberapa saat yang lalu, 300 Open Heaven telah bergegas ke barisan ilusi dan membantai mereka seperti mereka sedang memotong melon dan sayuran. Aliansi 100 keluarga tidak dapat melawan dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, susunan ilusi telah dihancurkan oleh pria yang menggunakan pedang, sangat mengurangi kekuatannya. Aliansi 100 keluarga sudah mati, tetapi tidak sepenuhnya. Banyak Open Heaven melawan dengan sekuat tenaga, mencari kesempatan untuk melarikan diri. 300 Open Heaven membersihkan kekacauan dan tidak mengejar. Ketika mereka menoleh, mereka melihat adegan Yang Kai melukai Kong Feng dengan tombak naga Asure. Pada saat ini, Yang Kai dalam bahaya, jadi Pang Duo dan yang lainnya secara alami bergegas menyelamatkannya. Hati dan kantong empedu Kong Feng terkoyak. Situasinya saat ini tidak optimis. Belum lagi 300 Open Heaven, bahkan Open Heaven kelas 5 dapat dengan mudah menghadapinya. Ketika dia melihat Pang Duo dan yang lainnya menerkam, bagaimana dia bisa berani terus mempersulit Yang Kai? Sosoknya melintas dan dia akan bergegas ke langit. Bagaimana bisa Pang Duo dan yang lainnya membiarkannya melarikan diri? Orang ini adalah penyebab utama dari insiden ini. Jika bukan karena dia yang menimbulkan masalah, bagaimana mungkin Void menjadi berantakan hari ini? Dengan lambaian tangan Pang Duo, 300 Open Heaven segera terpecah menjadi selusin kelompok dan memblokir rute pelarian Kong Feng. Melihat pemandangan ini, mata Kong Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip putus asa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri seperti Yang Kai, dia juga tidak memahami prinsip luar angkasa. Meskipun dia adalah Open Heaven kelas 6, dia sekarang dalam kondisi yang menyedihkan, kekuatannya sangat berkurang. Bagaimana dia bisa melarikan diri ketika dihadapkan dengan formasi yang menutup langit dan mengunci bumi? Setelah pertempuran yang kacau, rambut Kong Feng acak-acakan dan dia terkena beberapa serangan. Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung ke tanah. Pang Duo tidak membunuhnya, hanya menyegel kultivasinya dan menangkapnya hidup-hidup. Membawanya ke sisi Yang Kai, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Master Sekte, kamu terluka." Yang Kai mengangguk ringan, "Tidak apa-apa." Begitu dia berbicara, darah menyembur keluar dari mulutnya, membuat Pang Duo ketakutan. Yang Kai melambaikan tangannya berulang kali, "Tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat sebentar." Meskipun situasinya saat ini menyedihkan, kemampuan pemulihannya sangat kuat. Di Blood Demon Paradise, dia selamat dari situasi hampir mati, jadi sekarang dia hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih sepenuhnya. Menatap dua medan perang di langit, Luan Baifeng melihat bahwa setelah memaksa Mo Mei kembali dengan tipuan, sosoknya telah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangannya. Wanita ini dengan jelas melihat keadaan Kong Feng yang menyedihkan dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan apa-apa sendirian. Jika dia tidak pergi sekarang, dia kemungkinan akan berakhir seperti Kong Feng, jadi dia dengan tegas pergi. Mo Mei tidak mengejarnya. Baru saja, mereka berdua telah bertarung dalam pertempuran yang mengguncang surga. Mo Mei tahu bahwa kekuatannya lebih rendah dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menahannya di sini, jadi mengapa repot-repot? Dia berbalik dan bergegas ke arah Yue He. Yue He sendiri sedang bertarung dengan sekitar selusin Open Heaven, 3 di antaranya adalah Open Heaven kelas 5, satu dari Serikat Pedang Surgawi, Kijin, dan Ling Chun Qiu. Kedua belah pihak seimbang, dan Yue He bahkan sedikit dirugikan. Lagi pula, dia sendirian sementara pihak lain kalah jumlah,
jadi meskipun dia memiliki keunggulan dalam kekuatan, dia tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Namun, kedatangan Momei membuat situasinya berubah. Dengan mereka berdua bekerja bersama, selusin Open Heaven mengeluh tanpa henti. Kijin dan Ling Chunqiu melihat bahwa situasinya jauh dari baik dan bertukar pandang sebelum berteriak pada saat yang sama, ayo pergi. Ingin pergi sekarang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Yang Kai menunjuk dan berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup. Pang Duo dan yang lainnya menurut dan pergi, meninggalkan Lu Sui, Mu Qianxuan, dan Gong Yangqi, 3 Open Heaven kelas 5 untuk menjaga Yang Kai. Yang lain sekali lagi menyerbu ke langit. 300 atau lebih orang menutupi langit saat mereka mengejar Kijin, Ling Chunqiu, dan yang lainnya. 2 Open Heaven kelas 6 di sisi Void sudah cukup untuk menentukan kemenangan, apalagi begitu banyak orang sekaligus. Dari selusin orang, hanya Kijin dan Ling Chunqiu yang tersisa. Melihat musuh di sekitar mereka, Kijin dengan tegas menyerah dan berteriak, saya menyerah, saya menyerah. Mulai sekarang, Provinsi Jin Hong akan mengikuti jejak Void. Saya mohon Sekte Master yang untuk menyelamatkan hidup saya. Ling Chunqiu juga melihat ke arah Yue He dengan ekspresi memohon. Nona Yue He, tolong lepaskan nyawa tuan tua ini karena persahabatan kita di masa lalu. Yue He menunduk dan melihat ke arah Yang Kai. Ekspresi Yang Kai dingin. Kamu sangat arogan dan lalim ketika menyerang sekteku, dan sekarang kamu ingin memohon belas kasihan. Terlambat. Hari ini, tidak hanya kalian berdua yang akan mati di sini, tetapi aku juga akan mengumpulkan pasukanku dan meratakan markas sektemu. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian hidup-hidup. Serang. Begitu kata-kata ini jatuh, ratusan serangan terbang ke arah keduanya dari segala arah, langsung menenggelamkannya. Raungan marah Kijin terdengar, Yang Kai kecil, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Suaranya terhenti tiba-tiba, dan ketika debu mereda, Kijin dan Ling Chunqiu tidak terlihat dimanapun. Keduanya telah hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu. Hanya kekuatan dunia dari dunia alam semesta miniatur yang tersisa, menghilang ke dalam kekosongan. Dari 4 medan perang utama di Void, 3 diselesaikan dalam waktu singkat. Aliansi 100 keluarga hampir sepenuhnya musnah, dan Void telah memperoleh kemenangan penuh. Medan perang terakhir sedang berjalan lancar. 7 tanah spiritual di tanah Void terbalik. Bahkan pasar di tanah Void yang mewarisi tanah Seven Skillful hancur berkeping-keping.